Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan ternyata tak tergoyahkan ya menjadi sebagai top of mind. Wah, elektabilitas, popularitas ya masih banyak yang kemudian menganggap bahwa Anies Baswedan adalah figur terbaik begitu kan ya, dibandingkan dengan Ahok, dibandingkan dengan Ridwan Kamil, apalagi seorang Kaisang. Ya, saya kira begini, logikanya begitu kan ya. Anies Baswedan kan sudah punya pengalaman ya, Ahok sudah punya pengalaman, Ridwan Kamil punya pengalaman tapi bukan di Jakarta. Makanya menjadi top of mind itu karena orang melihat bahwa sosok Anies Baswedan ini dianggap sebagai orang yang kemudian peduli terhadap masyarakatnya. Mereka punya rekam jejak yang baik, punya prestasi yang baik, punya terobosan yang baik. Bagaimana DKI Jakarta dulu begitu kan ya, bisa dikenal ya di kancah internasional. Itu yang dilihat oleh masyarakatnya. Makanya pemimpin hari ini, pemimpin dari dari pemimpin dari Anies Baswedan saat ini begitu kan ya, banyak yang kemudian mengatakan bahwa keberhasilannya sangat luar biasa. Itu makanya sekarang ini kalau kita survei begitu, kalau kita survei ternyata dari beberapa survei yang ada ternyata Anies Baswedan tidak tergoyahkan ya, tidak tergoyahkan. Seperti Heru, terus kemudian seperti Kaisang, seperti yang lain mereka begitu kan ya, seperti Ridwan Kamil, apalagi Ahok begitu. Jauh mereka begitu kan. Makanya saya katakan sejak awal bahwa ya kalau memang ini benar-benar benar-benar satu ya, Anies Baswedan tidak bisa dikalahkan, anggaplah menjadi perlawanannya adalah kotak kosong ya, bisa saja itu terjadi begitu. Karena koalisi Indonesia Maju saat ini nampaknya belum greget begitu kan ya untuk memajukan siapa yang akan bisa menanding Anies Baswedan ya. Makanya diambang kebingungan mereka apalagi seorang Jokowi begitu kan ya. Mereka diambang kebingungan siapa sih sosok yang bisa mengalahkan Anies Baswedan ya. Yang diharapkan adalah Ridwan Kamil, ternyata Ridwan Kamil berpikir logis ya, lebih memilih di Jabar begitu kan. Makanya saya katakan sejak awal kalau toh pada hakikatnya ini yang terjadi begitu kan ya, maka bisa dipastikan Anies Baswedan di situ adalah kotak kosong begitu kan ya, lawannya adalah kotak kosong dan sebagainya. Ya inilah politik yang ada begitu. Makanya saya hari ini bisa mengatakan bahwa wah, top of mind-nya ternyata Anies Baswedan. Ini politik yang ada saat ini begitu kan ya. Makanya Anies Baswedan mengapa mereka sangat tinggi sekali, karena mereka punya pengalaman ya, punya prestasi luar biasa. Nah, ini yang kemudian menurut pengamat mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak tertandingi. Bahkan survei-survei mereka sudah 39,7, artinya sudah 4% mereka 40% ya Anies Baswedan untuk menjadi elektabilitas dan popularitasnya tinggi di situ begitu. Bahkan ada yang kemudian ini Anies Baswedan tak tergoyahkan sebagai top of mind di Pilgub Jakarta 2024. Mari kita baca ya, nama-nama kandidat yang elektabilitasnya tinggi untuk maju Pilkada Jakarta ya mulai mengerucut pada 3 nama teratas. Yakni ada Anies Baswedan ya, terus sebagai gubernur petahana, ada Ahok sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, ada Ridwan Kamil di Jawa Barat ya. Tapi dengan adanya seperti ini, kabarnya Ridwan Kamil tidak tidak mampu untuk melawan Anies Baswedan. Mereka harus berdarah-darah dulu untuk bisa menandingi Anies Baswedan. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa Anies Baswedan bisa saja dipastikan melawan kotak kosong. Nah, bahkan ada yang mengatakan ya, jelang pembukaan pendaftaran cagup-cawagup di Pilkada 2024 yang dimulai akhir Agustus ini, Anies Baswedan masih menjadi top of mind ya dengan posisi tertinggi.
Bahkan setidaknya itu tergambar dari sejumlah lembaga survei yang mulai mengukur elektabilitas sejumlah nama kandidat tersebut. Makanya survei yang muncul hari ini begitu kan ya terkait dengan Anies Baswedan masih menjadi masih menjadi kekuatan bagi Anies Baswedan. Ternyata usut punya usut mengapa Anies Baswedan surveinya sangat kuat ya karena bagi beberapa partai konstituen mereka seperti PKS, seperti PKB, seperti Nasdem dan bahkan PSI kabarnya konstituen mereka masih banyak yang mendukung Anies Baswedan. Itu salah satunya yang menjadi posisi elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan itu tinggi. Terus kemudian juga begitu kan masyarakat itu mengapa sangat trustnya sangat percaya kepada seorang Anies Baswedan karena satu mereka dianggap pemimpin sukses ya pada saat pilkada DKI Jakarta itu terus kemudian prestasinya bisa dirasakan begitu kan ya bisa dirasakan. Dan itulah yang kemudian Heru yang menjadi 1,0 berapa persen atas kepemimpinan mereka dalam lembaga survei menandakan bahwa ada keterbelakangan, ada kemunduran setelah Anies Baswedan lengser begitu kan ya, sudah tidak menjabat gubernur lagi dan ada kemunduran ketika Heru menjadi pemimpin ya di DKI Jakarta. Nah, inilah yang dirasakan oleh masyarakat. Makanya sampai hari ini begitu kan saya menganggap bahwa kepemimpinan Heru dengan Anies Baswedan jauh beda begitu ya, berbeda dengan pernyataan dulu bahwa kalau Heru memimpin 1 bulan saja mengalahkan Anies Baswedan 5 tahun itu saya omong kosong bagi kami begitu, hanya omong-omong aja. Jadi sekarang sudah bisa dirasakan kok begitu kan ya, sudah bisa dirasakan bagaimana kepemimpinan Anies Baswedan dan kepemimpinan Heru. Makanya Anies Baswedan menjadi top of mind yang sangat luar biasa. Maka nama Ahok sudah mulai muncul lagi begitu kan ya, tapi akankah PDIP akan mengusulkan Ahok menjadi tahap pertarungan atau bisa melawan dari Anies Baswedan? Bahkan dia menempel Anies Baswedan dan berada di urutan kedua. Menyusul di bawahnya nama Ridwan Kamil yang juga disiapkan oleh Partai Golkar. Nah, inilah yang kemudian Partai Golkar diambang kebingungan. Mau ngusung Abah Alun atau ngusung siapa begitu kan. Dan sekarang mulai agak gimana begitu. Pada kenyataannya adalah diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Ridwan Kamil mau maju secara rasional, mereka harus berdarah-darah dulu untuk mengalahkan Anies Baswedan. Tapi posisinya begitu kan. Di Jabar ya mereka realistis. Kalau di Jabar menang ngapain kita harus tempur berdarah-darah lawan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Kan begitu logikanya. Makanya secara tidak langsung Ridwan Kamil ya diambang kebingungan begitu kan. Atau jangan-jangan ini menjegal Anies Baswedan mengalahkan Anies Baswedan agar tidak terkiprah di tahun 2029. Ya, saya kira jauh begitu kan. Ya, karena Anies Baswedan kan bukan kader partai. Ya, walaupun mereka bukan kader partai, bukan tidak mungkin partai akan melirik Anies Baswedan kalau kinerjanya baik. Dan kalau Anies Baswedan ini lolos ya di Pilkada di Jakarta, saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa bisa saja ini rasa presiden. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kabarnya kalau Prabowo dan Gibran mereka pindah ke IKN, jelas Anies Baswedan di situ akan tetap dibicarakan. Mereka sudah menjadi satu dekat dengan media. Salah satunya begitu kan ya. Maka gampang apa-apa ya mungkin ya 5 tahun ini tetap menjadi eksistensi bagi Anies Baswedan. Mulai dari media sosial, mulai dari prestasi Anies Baswedan dibandingkan dengan seorang Prabowo dan Gibran. Kalau ya tetap bersikukuh mereka pindah ke ke IKN ya. Nampaknya Prabowo dan Gibran masih mau di Jakarta. Ya inilah politik yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.